Halo semua, jadi pada kali ini saya akan melakukan penolongan persalinan pada persalinan normal. Jadi di sini saya sudah menyiapkan tempat tidur dan juga pasien dengan senyaman mungkin, dan sebelumnya saya akan memperkenalkan alat. Di sini pertama ada handscoon steril, kemudian bengkok, lidocain dan juga antiseptik, dan kaum berisi kapas DTT, kemudian jeli dan juga doppler, korentang di dalam partuset, yaitu berisi Nearscape, spuit, dan juga ada klem dan juga gunting benang, gunting tali pusat, gunting epis, dan juga ada setengah koher dan umbilical cord, needle holder. Kemudian di sini ada pinset chirurgis, pinset anatomis, benang katut, dan setengah needle holder, dan kacamata Google, ada handuk dan juga waslap, ada tong sampah medis dan juga non medis, sepatu boot dan kain linen, dan juga cermek, underpad, kain 4 buah, dan juga kain untuk bayi, larutan klorin 0,5% dan tempat plasenta. Kemudian ada safety box dan tempat untuk mengisi pakaian kotor ibu dan bayi. Kemudian meja resusitasi, ada rambut sorot, deli, kemudian handscoon, dan juga di sini ada pita pengukur untuk mengukur panjang badan bayi, dan pengisap lendir, kemudian salaf mata dan juga HB0, pakaian bayi dan juga pakaian ibu, dan penimbangan untuk menimbang berat badan bayi. Oke, next. Jadi di sini kita akan masuk dalam tindakan. Jadi sebelum kita melakukan tindakan, di sini kita meminta izin kepada pasien dan keluarga bahwa kita akan melakukan tindakan. Nah, sebelum itu kita melihat tanda dan gejala-gejala kedua, di mana penirим ibu mulai menonjol dan uterus mulai membulat. Setelah kita melihat tanda dan gejala-gejala kedua, kita akan mencuci tangan. Sesudah itu mencuci tangan dengan 6 langkah efektif. Cuci tangan di bawah air mengalir. Sesudah itu keringkan tangan menggunakan handuk atau tisu. Sesudah mencuci tangan, di sini menggunakan satu handscoon karena akan melakukan pemeriksaan dalam. Nah, sesudah handscoonnya dipakai, di sini APD juga sudah pakai, dan di sini akan melakukan penyedotan oksi ke dalam spuit. Masukkan oksi ke dalam spuit. Sesudah memasukkan ke dalam spuit, maka kita akan menutup kembali partuset dan mendekatkan alat-alat. Sebelum itu kita mengalas bagian bokong ibu dengan menggunakan underpad. Permisi ya ibu. Sesudah kita mengalas underpad, di sini kita menggunakan 2 lapisan, yaitu di bagian atas underpad itu kita mengalasnya menggunakan kain agar kita menyokong kepala bayi. Sesudah itu kita mendekatkan alat-alat seperti kapas untuk melakukan pembersihan pada vulva hygiene ibu. Di sini kita mengambil 3 kasa steril dengan membersihkan bagian vagina ibu dari labia mayora bagian kiri dan juga labia minora bagian kanan, dan yang terakhir itu mulai dari klitoris sampai pada anus. Lalu dan membuang ke dalam bengkok. Sesudah itu kasa dan juga bengkok yang sudah terkontaminasi bisa kita merendamkan di dalam larutan klorin 0,5%. Sesudah itu di sini akan melakukan pemeriksaan dalam untuk memastikan apakah pembukaan sudah lengkap atau belum. Jadi kita meminta izin kepada ibu bahwa permisi ya ibu, saya akan melakukan pemeriksaan dalam. Kalau misalnya sarung tangannya masih bersih, maka kita akan melanjutkan pemeriksaan. Kalau misalnya sudah terkontaminasi, maka kita akan mencuci tangan dengan kita memasukkan 1 jari tengah, kemudian kita masukkan lagi 2 jari untuk memastikan apakah pembukaannya sudah lengkap atau belum. Di sini pembukaannya sudah lengkap. Jika pembukaannya belum lengkap, maka kita menyuruh ibu untuk berjalan-jalan.
Sesudah itu kita merendam secara terbalik handscoon yang sudah terkontaminasi ke dalam larutan klorin 0,5%. Sesudah kita merendam sini mencuci tangan, lalu kita melakukan pemeriksaan DJJ. Dengan pertama mengoles jeli di atas perut ibu dan kita melakukan DJJ. Sesudah DJJ di sini kita menggunakan handscoon steril. Sesudah menggunakan handscoon steril, yang pertama yaitu kita di sini kita memastikan air ketubannya belum pecah, jadi di sini kita membantu untuk memecahkan air ketuban. Sesudah kita memecahkan air ketuban, kita mendekatkan bengkok air agar air ketubannya masuk ke dalam bengkok. Permisi ibu. Sesudah itu di sini air ketubannya sudah pecah. Di sini kita akan masuk dalam tindakan persalinan dengan kita memberikan semangat kepada ibu bahwa ibu tetap semangat, ibu kepalanya sudah kelihatan baik, ibu tetap semangat, pintar. Sesudah kepala bayi sudah keluar, di sini kita menggunakan kasa untuk menyangga bagian vagina ibu dan juga kain untuk menyokong kepala bayi. Sesudah itu menunggu hingga bayi putaran paksi luar, kemudian kita melakukan tindakan biparietal dengan tangan kiri di bagian bawah kepala bayi dan tangan kanan di bagian atas untuk melakukan cunam bawah untuk melahirkan bahu anterior dan juga cunam atas untuk melahirkan bahu posterior. Sesudah bayi lahir, maka kita melakukan sangga dan susur. Kita menyusuri dari belakang hingga pada menjepit pada kaki bayi. Jika tali pusatnya panjang diletakkan di permukaan vulva ibu, tali pusatnya panjang maka kita letakkan di atas perut ibu. Sesudah itu di sini kita akan melakukan penyuntikan oksi pada bagian paha ibu secara IM. Permisi ibu, saya akan melakukan oksitosin ke dalam, penyuntikan ke dalam sebelum plasenta lahir. Permisi ibu. Jadi setelah itu kita mengembalikan spuitnya ke dalam bengkok karena untuk merendam ke dalam larutan klorin. Menggunting tali pusat, di sini kita akan melakukan klem pada tali pusat dan juga kita melakukan serut. Jadi tanda-tanda pengeluaran plasenta yaitu tali pusat memanjang dan adanya semburan darah. Dari sesudah itu kita klem bagian ujung tali pusat dan kita serut. Sesudah itu kita klem lagi. Lalu kita serut. Kemudian kita klem lagi, lalu kita serut hingga plasentanya terlahir. Kemudian kita menyangga dan kita memutar agar selaput-selaputnya keluar. Sesudah plasentanya lahir, maka kita akan tape menggunakan kasa steril untuk kita melihat jumlah kontiloidan. Jadi semua jumlah kontiloidannya lengkap. Sesudah itu kita mendep bagian plasenta. Sesudah itu kita meletakkannya di dalam tempat plasenta. Sesudah itu di sini kita akan melap dan juga mendep bagian vagina ibu dengan menggunakan satu kapas dan menggunakan waslap untuk melap bagian area vulva ibu yang sudah terkontaminasi atau terkena darah. Sesudah itu kita akan membereskan alat dan sebelumnya kita memberikan bayinya kepada bapak untuk bapaknya bisa menggendong. Sesudah itu kita menggantikan atau mengambil kain yang sudah terkontaminasi, kemudian kita menggantikan underpad dan menggantikan underpad yang baru. Sesudah itu kita menggantikan underpad, di sini kita mengenakan pakaian kepada ibu. Sesudah itu kita memposisikan ibu senyaman mungkin dan kita sesudah memakaikan pakaian kepada ibu dan suntik ini kita masukkan ke dalam safety box. Kemudian
gunting dan yang sudah terkontaminasi kita rendam dalam larutan klorin. Sesudah itu handscoon rendam di dalam larutan klorin 0,5%. Kemudian mencuci tangan dengan 6 langkah. Mencuci tangan dengan 6 langkah. Sesudah itu masuk dalam asuhan bayi baru lahir itu menggunakan handscoon steril. Kemudian yang pertama yaitu kita mengukur berat badan bayi. Berat badan bayi di sini 3000 gram. Kemudian panjang badan bayi yaitu 37. Mengukur panjang badan bayi dan lingkar kepala bayi. Kemudian mengukur lingkar dada. Sesudah lingkar kepala, di sini mengukur lingkar dada. Sesudah mengukur lingkar dada, lingkar perut. Sesudah itu di sini kita memberikan salep mata pada ibu dengan tangan satu membuka kelopak mata ibu dan mengelisnya dari dalam keluar. Sesudah itu kita menyedot HB0 untuk menyuntik pada paha bagian kanan bayi dengan mencubit sedikit paha bayi, kemudian vitamin K di bagian paha kiri bayi. Sesudah itu di sini kita akan menggunakan pakaian kepada bayi, mengenakan pakaian bayi mulai dari baju, mengenakan baju dan juga bagian loyornya itu ikat jangan terlalu kuat karena tali pusatnya masih basah. Sesudah itu memakaikan kaos kaki. Sesudah memakai kaos kaki, memakaikan topi dan juga memakaikan kain bayi dan juga yang terakhir itu menggunakan bedongan. Sesudah menggunakan bedongan, maka kita memberikan bayi ini kepada ibunya untuk menyusui. Sesudah itu sesudah memberikan bayi kepada ibunya, maka di sini tindakan telah selesai dan juga jangan lupa isi di lembar partograf. Dan di sini kita melepaskan alat APD yaitu sepatu boot, kemudian celemek, Nerscape, kacamata Google dan juga handscoon. Itu direndam di dalam larutan klorin 0,5%. Sekian dan terima kasih. Jam apa terima anjir?